Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatika kama nawwarta al-ardh bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur pada Allah kita bisa bermuajah kembali dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka peningkatan iman dan kerohanian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat amal saleh yang kita lakukan saat ini sebagai pemeran timbangan kelak di akhir. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin membahas tentang satu surah dari Al-Qur'an. Yang pasti bukan Al-Maidah ayat 51 ya, sudah lewat. Sekarang tinggal girohnya saja. Dan barusan saya merasakan bagaimana giroh Al-Maidah 51 dan giroh dari perjuangan kita Jumat tanggal 2 bulan 12 itu biasanya saya suka kebagian di belakang kalau masih ada saf yang kosong. Sekarang subhanallah sampai batas itu penuh. Ini indikasi mudah-mudahan kebangkitan Islam di Adipura. Di Adipura regular kan harus bertahap, step by step ya. Mudah-mudahan sholat subuhnya seperti itu Pak. Kalau sholat subuh seperti itu, diekspos ke media, ke ke Facebook, ke media sosial. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari jihad fisabilillah. Tidak apa-apa, kita bukan untuk dia, bukan untuk pamer, tetapi ingin memberikan semangat, memberikan trigger kepada kaum muslimin yang lain. Alhamdulillah di masjid kami sudah penuh sholat subuh. Ya, subuh regular, subuh kemudian maghrib, isya penuh. Tinggal nanti zuhur asar karena kan mayoritas yang ada di sini pekerja ya. Jadi ada di luar rumah. Tapi ketika ada di rumah, ini akan terlihat dari penuhnya sholat berjamaah maghrib, isya, subuh. Ketika ini diekspos di media massa, insya Allah ini akan jadi trigger bagi yang lain, akan menjadi penyemangat bagi yang lain. Sebanyak apapun nanti kaum muslimin yang termotivasi dengan penuhnya sholat berjamaah di masjid ini umpamanya, maka alhamdulillah nanti pahalanya ikut tumpul ke masjid. Baik Bapak-Bapak sekalian, saya ingin membahas satu surah Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 1. Di situ ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita tentang dua hal. Yatatalaba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Yatatalaba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Yatatalaba lin-nas, telah dekat kepada manusia hisabuhum, hari perhitungan segala amal, wa hum fi ghaflatin mu'ridun, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Maksudnya daripada hari hisab yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat ini kita diingatkan oleh Allah dua hal. Yang pertama tentang hari penghisaban, yang kedua tentang dua penyakit yang membuat manusia sulit taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi di ayat ini Allah mengingatkan kita yang pertama tentang hari hisab, hari penghisaban segala amal. Dan yang kedua tentang dua penyakit yang membuat manusia sulit taat kepada Allah. Dan ini luar biasa sekali di zaman sekarang ini, sudah banyak masyarakat yang terjangkit dengan penyakit ini. Mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kita, menjaga hati kita supaya tidak terkena dua penyakit ini. Yang pertama, iqtaraba lin-nas hisabuhum, telah dekat kepada manusia hari
perhitungan segala amal. Berarti ketika kita berbicara tentang hari perhitungan segala amal, kita berbicara tentang apa? Kiamat. Karena tidak akan ada hari perhitungan amal sebelum diawali dengan terjadinya kiamat. Saya berkali-kali berulang-ulang membahas di sini tentang hal-hal yang berkaitan dengan kiamat, ya, termasuk ciri-ciri terjadinya kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu lalu kita diingatkan lagi oleh Allah bahwa sudah dekat sekali kita dengan kiamat. Bulan apa? Ada yang ingat ketika ada fenomena alam supermoon? Bulan dari hati besar, ya. Subhanallah. Saya begitu melihat kitab-kitab akhir zaman, membuka kitab-kitab akhir zaman, dan saya ingin tahu, ya Allah, ini ada fenomena apa memperlihatkan bulan seperti ini. Begitu buka halaman, biidznillah langsung tertuju pada sebuah judul di daftar isi tersebut. Ciri kiamat sudah dekat adalah bulan terlihat membesar. Subhanallah, Pak. Saya mencari sesuatu oleh Allah langsung ditunjukkan. Jadi buka hadisnya, Masya Allah. Ternyata memang benar. Salah satu indikasi kiamat sudah semakin dekat itu bulan akan terlihat besar. Nah, kemudian di Jazirah Arab di Madinah sekarang Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan lagi tanda-tanda kebesaran dan tanda-tanda kiamat sudah semakin dekat. Ada yang baru pulang dari umrah? Ini terjadi tanggal 17 yang informasi yang saat ini saya dapatkan dan menurut insya Allah valid. 17 November 2016 terjadinya. Keluarnya air dari pegunungan Uhud. Air terjun keluar dari gunung Uhud. Itu jadi air terjun, kemudian airnya mengalir ke mana-mana. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan tidak akan terjadi kiamat sebelum Jazirah Arab kembali menjadi hijau. Kemudian dialiri oleh sungai-sungai. Di hadis lain dikatakan Jazirah Arab dipenuhi dengan humus. Subhanallah, Pak, air itu besar sekali. Dan ini Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya dan tanda-tanda cintanya kepada hambanya supaya apa? Supaya berhati-hati, supaya waspada, supaya mempersiapkan diri dengan kedatangan masa kiamat yang tidak ada satupun orang bisa menduga kapan terjadi. Tetapi ciri-cirinya, tanda-tandanya oleh Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan. Itu sebagai tanda kasih sayang Allah kepada kita. Nah, jadi permasalahan adalah kita akan menghadapi berbagai tanda-tanda kiamat yang insya Allah alam, ya. Siapa sih yang mau mengalami hal ini? Tetapi kalau memang sudah kita ditakdirkan, mau apa? Karena memang ini sudah takdir kita. Walaupun ada orang yang mengatakan bahwa umur dunia ini miliaran tahun, katanya seorang profesor dari sebuah universitas terkenal di Bandung, itu sah-sah saja. Dia seorang profesor. Saya tidak akan sebutkan namanya. Hanya pertanyaannya adalah kita mau percaya pada profesor atau mau percaya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelas tidak pernah berdusta dan tidak pernah berbohong tentang hal apapun. Dan apapun yang dikatakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah berdasarkan dari bimbingan wahyu, berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lisannya tidak asal bicara. Kalau saya bicara bisa saja ada yang keluar dari hawa nafsu, Pak. Tapi kalau Rasulullah SAW tidak akan pernah berbicara itu keluar dari hawa nafsu. Apa yang dikatakannya itu, apalagi memprediksi tentang hal yang akan terjadi di masa depan, itu dari hawa nafsu, itu mustahil. Karena dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari hal-hal seperti itu. Saya tidak ingat di pembahasan-pembahasan yang lalu tentang ciri-ciri kiamat, apakah saya sudah menyampaikan tentang hadis yang mengatakan bahwa salah satu ciri munculnya Dajjal itu akan diawali dengan masa 3 tahun kekeringan. Sudah saya sampaikan belum? Belum atau lupa? Belum. Oh, maksud kadang-kadang sudah di bulan Mei. Jadi terus. Bapak kalau melihat kitab-kitab tentang tentang yang membahas tentang akhir zaman atau hadis-hadis yang berkaitan dengan akhir zaman, di situ kita akan menemukan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sebelum kemunculan Dajjal
itu akan diawali dengan kekeringan panjang selama 3 tahun. Pernah tidak terjadi di negeri ini kekeringan 3 tahun? Rasulullah mengatakan 3 tahun pertama, ini 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal ya. Tahun pertama kata Rasulullah, Allah menurunkan air hujan 2/3 dari langit. Jadi air hujan yang turun itu hanya 2/3. Begitupun tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari bumi 2/3. Sedikit dari 2/3 berapa? 1/3. Nah, tahun kedua bukan 2/3 lagi, lebih sedikit dari itu. 1/3 air hujan turun dari langit dan 1/3 tumbuh-tumbuhan keluar dari bumi. Hanya 1/3. Tahun ketiga kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak menurunkan air setetes pun ke bumi. Ini tahun ketiga. Artinya apa? Total kering dan tumbuh-tumbuhan tidak ada yang jadi, sehingga tumbuh-tumbuhan mati kering. Bahkan kata Rasulullah, semua hewan yang berkuku mati. Semua hewan yang berkuku mati kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti pas tahun ketiga Bapak jangan coba-coba nyari telur ayam. Tidak akan ada. Ayam itu termasuk hewan berkuku ya. Intinya semua hewan berkuku mati kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kalau dalam kondisi seperti itu kami mengalami hal seperti itu, tidak ada minum, tidak ada air, tidak ada air untuk minum maksudnya, kemudian tidak ada makanan untuk dikonsumsi, apa yang harus kami minum, apa yang harus kami makan? Rasulullah SAW mengatakan sebagai penggantinya adalah kalimat La ilaha illallah walhamdulillah dan Allahu Akbar. Tahlil dan takbir. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ketika merasa lapar, baca terus berulang-ulang. Ketika merasa lapar, baca terus berulang-ulang. Ketika haus, baca terus berulang-ulang. Biidznillah, dengan izin Allah, lapar dan haus hilang. Kenapa? Karena yang membuat kita kenyang itu bukan makanan dan minuman. Minuman yang kita minum betul bisa membuat kita segar, dahaga kita hilang. Itu kan sunatullah, hukum alam, sebab akibat. Makanan yang kita konsumsi bisa membuat kita kenyang. Itu adalah sunatullah, hukum alam, sebab akibat. Tetapi yang membuat kita haus jadi hilang, lapar jadi hilang siapa? Allah. Terbukti Rasulullah SAW sering melakukan saum tanpa sahur karena tidak ada makanan. Saum sunnah ya. Tapi kuat. Sementara kita berpemahaman kalau tidak sahur dehidrasi. Iya, kalau menyengaja. Kalau darurat artinya kesiangan, bapak lelah, capek, pas mau bangun sahur, saum sunnah umpamanya tidak sempat minum, apalagi mengkonsumsi makanan. Tapi karena niat kuat ingin saum sunnah, insya Allah Pak, tidak ada apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa. Kalau niat kuat dan ikhlas karena Allah. Begitu haus lapar baca Subhanallah wa Allahu Akbar, Alhamdulillah atau la ilaha illallah. Itu konsumsi sebagai pengganti. Dan yang lebih ngeri lagi adalah di hadis ini disebutkan bahwa di hadis lain disebutkan bahwa di masa-masa itu akan terjadi chaos. Kenapa? Karena nanti banyak orang kelaparan, sementara dia tidak tahu ilmu bagaimana cara mengatasi kelaparan. Bapak yang suka ngaji beda. Antam baik ketika lapar baca, ketika haus baca. Ini yang nggak pernah ngaji, nggak pernah ngaji, jauh-jauh dari agama, kemudian tidak sabar dengan musibah yang menimpa. Wah, maka kata Rasulullah SAW, jangan heran nanti akan terjadi tetangga membunuh tetangga. Untuk apa? Mempertahankan hidup, bersikap brutal. Jadi dua hal yang akan terjadi pada masa itu. Orang yang tidak kuat imannya, mereka akan bersikap brutal mempertahankan hidup atau bunuh diri untuk mengakhiri hidup. Sementara kalau orang beriman, itu tadi kuat iman, tahu ilmu, alhamdulillah, tahu bagaimana cara mengatasi hal seperti itu. 3 tahun sebelum apa Pak? Munculnya Dajjal. Kita lihat, kita hitung-hitungan saja ya. Ini kan prediksi. Kalau Rasulullah sudah jelas benar, 3 tahun sebelum munculnya Dajjal ini akan terjadi kekeringan seperti ini. Tetapi kita hitung ada apa sih?
sebelum itu terjadi. Kita sambungkan dengan prediksi pemerintah Israel dengan prediksi seorang astronom yang bernama Don Youngins dan para astronom Amerika lainnya. Tidak perlu kaget ya, Pak, karena ada yang prediksi para ulama, ada yang prediksi bahwa yang Dajjal itu akan muncul sekitar 10 tahunan lagi. Itu sah-sah saja, karena mereka juga menghitung. Tadi kita coba hitung-hitungan. Tadi saya bilang berapa? 3 tahun. Ini hadis ya, jelas nih. Hadisnya dari insya Allah bisa dipertanggungjawabkan secara 3 tahun sebelum munculnya Dajjal akan terjadi kekeringan yang panjang. Kita hitung akan ada apa sebelum itu. Pemerintah Israel yang saya baca, mereka memprediksi bahwa Danau Tiberias itu habisnya 2020 berapa? 2. Danau Tiberias atau Danau Tobaria, sumber mata air orang Israel, itu habisnya, ini yang pemerintah Israel Pak yang ngomong, habisnya itu adalah 2022 habisnya. Sekarang itu kalau lihat di Google, itu dasar danau itu sudah kelihatan, dasar Danau Tiberias, maksudnya dasar danau yang agak ke atas begini ya, tapi airnya masih ada sedikit, dan itu sudah membuat gelisah para penduduk Israel. Dan pemerintah Israel mengatakan 2022 Danau Tiberias betul-betul habis air. Dulu saya pernah menyampaikan bahwa salah satu beberapa indikasi kemunculan Dajjal itu ditandai dengan apa? Keringnya kebun kurma al-Baisan. Kalau sekarang jelas sudah tidak berbuah kebun kurma al-Baisan, maka mana ranting-rantingnya yang mati, pohon-pohon yang mati sekarang sudah banyak. Kalau tidak berbuah sudah 100% kebun kurma al-Baisan itu tidak berbuah. Kata Rasulullah, Dajjal itu akan muncul, akan keluar kalau kebun kurma al-Baisan sudah tidak berbuah. Yang kedua apa? Keringnya mata air Zulam. Dan yang ketiga, keringnya Danau Tiberias, sumber air minumnya orang-orang Israel. Sekali lagi, pemerintah Israel mengatakan 2022 Danau Tiberias habis air. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah di tahun habisnya Danau Tiberias itu Dajjal muncul, atau beberapa saat menunggu dulu? Mungkin umpamanya gini, tahun 2022 betul habis nih airnya, ternyata Allah menunda, umpamanya Allah alam ya, tahun berikutnya baru Dajjal muncul. Kita kan tidak tahu. Hanya yang jelas kata Rasulullah 2022, kata pemerintah Israel 2022 Danau Tiberias habis airnya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau Danau Tiberias habis airnya Dajjal akan muncul. Sekarang umpamanya kita anggap iya, di saat tahun 2022 Danau Tiberias airnya habis, Dajjal keluar. Kita hitung. Tadi berapa tahun kekeringannya? 3 tahun. Dari 2022 kita hitung mundur Pak. Dari 2022 kita hitung mundur 2021, 2020, kemudian 2019. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jadi ketika ada kekeringan melanda itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Saya sudah sampaikan. Akan adanya disebut dengan ad-dukhan, kabut asap yang menyelimuti bumi sehingga matahari tidak bisa menyinari bumi, tidak tembus ke bumi. Dan itu gelapnya 40 hari 40 malam. Artinya apa? Setelah itu akan terjadi kekeringan panjang. Nah, yang 3 tahun tadi kita hitung mundur 2022, 2021, 2020, 2019. Kalau prediksi siapa tadi? Pemerintah Israel benar, berarti 2019 akan mulai panas, kering. Lalu apa yang akan terjadi dengan 2019? Kok bisa sama? Kok bisa nyambung dengan apa yang diprediksi dengan apa yang diprediksi oleh Don Youngins, seorang astronom Amerika dan astronom lainnya. Don Youngins ini dan para astronom Amerika ini jauh-jauh sebelumnya sudah memprediksi dan ternyata benar kejadian bahwa ada asteroid yang menuju bumi, tapi peluang menabrak buminya kecil sehingga lolos, tidak jadi nabrak bumi.
panjang itunya, panjang panjang asteroidnya berapa Pak? 1,2 km. 1,2 km. Ini diprediksi lewat bumi 2013 dan memang itu lewat, hanya lewat saja. Peluang nabraknya kecil. Diukur kecepatannya oleh mereka, yang asteroid tadi yang tidak jadi nabrak bumi 2013 sudah lewat, kecepatannya 12.000 km per jam. Kalau nabrak bumi, diperkirakan oleh mereka akan menimbulkan daya ledak sebesar 35.000 megaton TNT, atau setara dengan 8 juta kali lipat bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Kebayang nggak Pak? Yang namanya bom Hiroshima dan Nagasaki itu yang salah sasaran itu di Hiroshima gitu ya. Ada bom yang jatuhnya itu tidak tepat sasaran, jatuhnya di lembah jauh dari penduduk. Tapi dampaknya seperti apa? Puluhan ribu masyarakat Jepang mati. Ini 8 juta kali kekuatan bom Hiroshima dan Nagasaki daya ledaknya. Oh, sampai menabrak bumi. Itu yang meleset Pak. Dan sudah lewat 2004. Don Youngman pernah menulis dan pernah dibuat di majalah Tempo bahwa ada asteroid yang sedang menuju bumi dan sudah lurus garisnya dengan bumi. Sudah diukur garisnya lurus dengan bumi. Diameternya berapa? 1,5 sampai 2 km. Itu yang diperkirakan oleh mereka. Kecepatannya tidak akan beda dengan yang sudah lewat yang tadi saya sampaikan. Ini 1,5 sampai 2 km. Dan diprediksi ini akan daratan. Lalu di mana nanti jatuh? Yang membuat saya sempat ya Allah, kok bisa pas gitu dengan hitungan mundur tadi. Don Youngman ini mengatakan ini diprediksi jatuhnya tanggal 1 Februari 2019. Di majalah Tempo pun pernah dimuat Pak. Ini kan prediksi sah-sah saja. Sekarang ini Bapak punya penyakit, bapak bawa anggota keluarga atau teman atau siapalah ke dokter spesialis karena sebuah penyakit. Lalu dokter spesialis itu mengatakan, Pak, kira-kira mohon maaf, menurut prediksi kami umur keluarga bapak ini cuma 1 tahun lagi. Sekarang saya tanya, bapak sebagai manusia dan yakin dengan kemahakuasaan Allah, ketika dokter spesialis mengatakan begitu, percaya tidak? Ini tidak menggunakan dulu takdir Kak ya. Ini berdasarkan prediksi dokter dulu. Karena kita yakin bahwa yang membuat usia sekian itu kan Allah. Yang membuat dia meninggal tanggal sekian itu kan Allah. Tapi sah tidak dokter spesialis memprediksi bahwa umur CA itu sekian tahun karena penyakit yang dia alami? Sah tidak? Secara keilmuan sah. Dan dokter muslim selalu mengatakan, tapi kalau Allah mengizinkan, insya Allah akan lebih panjang. Kan begitu. Kalau dokter kafir kan nggak ada. Rata-rata, usia bapak, usia putra bapak atau keluarga bapak cuma tinggal setahun lagi, berdasarkan ilmu yang kami miliki. Jadi kapasitas dan kapabilitasnya memang tidak dilakukan lagi. Karena yang ngomongin dokter spesialis, kita percaya. Walaupun kemudian kita kembalikan kepada Allah. Dan sudah banyak terbukti orang-orang yang divonis seperti itu ternyata umurnya jadi lebih panjang karena ada satu amalan tertentu. Karena itu rahasia Allah kan. Tetapi sekali lagi secara medis, secara keilmuan itu sah-sah saja. Sekarang begini, bapak lagi nambal ban. Ketika ban mobil atau motor bapak bocor, bapak tambal di tukang tambal ban. Ketika sedang nambal ban, si tukang tambal ban bicara, Pak, bapak mau kemana ini? Mau ngantar saudara ke rumah sakit? Sakit apa? Sakit kamu? Tukang tambal ban melihat, kasihan juga. Kenapa deh? Umurnya cuma 1 tahun lagi. Si tukang tambal ban bilang umurnya tinggal 1 tahun lah. Bapak percaya tidak? Bapak gagal, nanya mana, di mana? Kan
usia seseorang karena penyakitnya. Beda dengan dokter spesialis tadi, paham ya? Sama dengan yang dilakukan Don Youmans dan para astronom Amerika memprediksi bahwa 2019 1 Februari akan ada asteroid yang menabrak bumi. Walaupun tadi kita berbicara tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah bisa diundurkan lagi si asteroid ini dengan izin Allah. Masalah. Yang jadi permasalahan bagaimana kalau Allah mengizinkan lebih cepat. Nah, itu. Lepaskan nanti kita ya. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita tidak akan bisa lari dari hal ini. Kita tidak akan bisa lari dari hal ini. Kenapa? Karena memang kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di akhir zaman. Para ulama Timur Tengah itu menangis Pak kalau membahas tentang Dajjal. Ada zaman yakhrujud Dajjal, kata mereka sambil nangis itu kalau ceramah. Kita hidup di zaman Dajjal akan keluar. Kalau para ulama saja sudah bicara seperti itu Timur Tengah, bagaimana mungkin mereka berdusta tentang Dajjal? Sementara tanda-tanda di lapangan pun sudah terlihat nyata seperti yang kita saksikan. Jadi bagaimana? Ya sudah seperti para sahabat saja. Para sahabat ketika diceritakan tentang kiamat, tentang Dajjal, langsung Pak, optimalisasi ibadahnya luar biasa, mengoptimalkan ibadah mereka. Semangatnya semakin hebat, ikhlasnya semakin ditingkatkan, kerjanya luar biasa. Kenapa? Karena merasa mereka sudah semakin dekat dengan kiamat. Ini para sahabat 1000 tahun yang lalu dia. Sekarang kita jarak dengan kemunculan Dajjal itu sudah semakin dekat. Makanya kalimatnya apa tadi? Iqtarabal linnas, telah dekat kepada manusia. Sudah dekat sekali Pak Subhanallah. Nah kemudian ini terkait dengan kiamat. Artinya kita akan setelah terjadi kiamat, walaupun nanti kita tidak akan mengalami sebagai seorang Muslim, kita tidak akan mengalami huru-hara dahsyatnya kiamat. Kenapa? Saya pernah sampaikan di tanda-tanda kiamat yang ketujuh kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian massal kaum muslimin dengan menghirup angin yang bertiup dari negeri Yaman yang berbau kasturi. Catat dengan syarat apa? Di hati kita ada keimanan. Siapapun di hatinya ada keimanan meskipun kecil, maka angin itu terhirup mati. Tinggal nanti orang-orang tidak beriman. Makanya alhamdulillah kita tidak ditakdirkan mengalami seperti itu. Ngeri Pak. Bisa bayangkan nggak? Manusia itu terbang tertiup angin seperti aneh, seperti ilalang, seperti daun kering. Seperti apa dahsyatnya angin yang bertiup saat itu? Ketika asteroid saja nabrak bumi, luar biasa kan itu dampak flyover pada runtuh Pak. Coba jangan coba-coba nanti keluar rumah, apalagi jalan-jalan mau belanja, jangan-jangan pasar baru dan semua mall juga sudah pada runtuh. Kebayang nggak benturannya seperti kecepatan berapa tadi? 12.000 Pak? Berapa tadi? 12.000 km per jam. Ya. Saya juga terangkan nanti Pak kalau bicara masalah ini, tetapi tidak harus disampaikan. Jadi bukan menakut-nakuti supaya apa? Supaya kita semakin mengoptimalkan ibadah kita dan tidak boleh lari dari takdir. Ya. Baik, ini kan kalau masalah Al-Qur'an pernah saya singgung sedikit-sedikit ya apa yang akan terjadi nanti. Nah, ini yang berbicara tentang hisab. Jadi artinya begini, ketika berbicara hisab berarti berbicara tentang kiamat. Dan berbicara tentang hisab berarti kita berbicara tentang apa yang akan kita hadapi di yaumil akhir, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diperhitungkan semua amal-amal kita sedetail-detailnya. Makanya punten kalau sekarang merasa ada sesuatu yang menurut Bapak saya pernah berbuat dolim kepada seseorang, cepat Pak sekarang minta maaf. Minta maaf kalau ada yang berkaitan dengan barang, cepat kembalikan barang. Saya pernah contohkan ya, jangan sampai nanti ditagih nanti di akhirat, walaupun orang yang kan kita, Allah tetap akan mempertemukan. Orang minjem tangga setahun dikembalikan sudah kropos, kan jadi akan tetap diproses. Baik, kalau kita berkaca kepada para salafus sholih termasuk diantaranya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Umar bin Khattab pandangan tentang hisab itu subhanallah sangat fahamnya, pemahaman Umar bin Khattab ini sangat luar biasa tentang hisab, sehingga beliau begitu hati-hati menggunakan apa-apa yang bukan hak beliau. Misal ketika beliau menggunakan lampu yang minyaknya biaya oleh negara, Umar bin Khattab tidak pernah mau menggunakan cahaya terangnya itu untuk kepentingan pribadi, kecuali untuk kepentingan dinas. Seringnya disampaikan para ustaz dan mungkin beberapa membaca hadisnya atau riwayat. Beda dengan masa sekarang, manusia sekarang sudah punya negara, dibiayai negara, difasilitasi negara, dan punya negara. Selesai dinas dibawa pulang, diganti plat nomornya. Plat nomornya diganti jadi hitam. Ya Allah ya, jangankan itu mobil, Pak, kendaraan, minyak saja Umar bin Khattab tidak mau. Kenapa? Saking paham dengan masalah hisab. Karena detail hisab itu. Sekecil-kecilnya akan diminta pertanggung. Makanya kita berdoa kepada Allah, berharap kita mendapatkan hisab yang yasir, hisab yang ringan. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hisab kita diringankan oleh Allah. Ini waduh berat, Pak, berat kalau telah minta dipenuh dan terlibat dari hisab yang berat seperti itu. Kemudian banyak lagi contoh, tidak pada masa Umar bin Khattab lah. Saya lupa apakah pernah sampaikan atau tidak tentang Ahmad Nathir. Saya dapatkan ini dari Profesor Masuk Sejarah Negara ketika mengikuti perkuliahan tafsir sejarah Islam, tentang sejarah Islam. Beliau menyampaikan tentang Pak Nas yang tidak mau menggunakan mobil dinasnya untuk menjemput ustadznya di stasiun. Ustadznya sampai ke stasiun Gambir jam 12 malam. Telepon ke Pak Nasir minta dijemput. Kemudian Pak Nasir keluar, tidak menggunakan mobil dinas tapi menggunakan beca yang nongkrong di depan rumah. Ketika ajudannya bertanya, Pak Nas kenapa tidak pakai mobil? Itu kan mobilnya lagi nganggur. Kata Pak Nas, Dek, kamu lihat nggak plat nomornya warna apa? Merah. Artinya apa? Inventaris. Maksudnya apa? Untuk kepentingan dinas. Apa yang saya lakukan, kata Pak Nas, nggak ada kaitannya dengan dinas. Ini kepentingan pribadi. Saya tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Saya takut dengan hisab. Intinya seperti itu. Naik beca ke stasiun jemput ustadznya. Mungkin kalau kita berpikir sudah 5 kali jemput ustadz, walaupun hisabnya berat tinggal panggil ustadznya. Kata orang Sunda mah juga banyak ustadz. Ya memang seperti itu, Pak. Ini yang hari itu kalau umpamanya mobil dinas jadi mobil pribadi, dan ini banyak terjadi. Pejabat-pejabat di kita yang sekarang masuk penjara, 2 periode menjabat, jadi jadi yang disebutkan harus ketebak soalnya kalau disebutin. Pokoknya 2 periode menjabat, begitu selesai dinas, mobil dinasnya diganti plat nomor menjadi milik pribadi. Ada seorang jemaah pengajian cerita ke saya, ini istrinya, suaminya bekerja di Indonesian, suaminya bekerja di sebuah perusahaan yang membuat negara ini terang gitu ya. Kan tidak ada kedua ya instansi. Bapak silakan menebak rumah yang mana gitu ya. Jadi suaminya ini bekerja di instansi tersebut dan salah satunya mendapatkan inventaris laptop. Inventaris laptop. Kalau kendaraan dia pakai kendaraan pribadi. Dari hasil gajinya dia beli kendaraan. Ketika selesai dinas, bapak ini yang orang Sumatera, orang Aceh, dia mengembalikan laptopnya ke bagian, maaf Pak, kalau bagian penerimaan inventaris namanya apa? Nah itulah teman-teman, saya nggak ngerti soalnya. Dikembalikan, begitu dikembalikan, itu si bagian penerimanya bengong. Oh, Pak, seumur hidup saya menjabat di sini, kata si bagian penerimaan inventaris itu, yang ngurus-ngurus inventaris. Seumur hidup saya menjabat di sini, bekerja di sini, baru bapak yang mengembalikan barang inventaris. Itu laptop, Pak. Kan mungkin orang berpikir cuma laptop perusahaan kan bisa kembalikan gitu ya. Dikembalikan, Pak. Sampai terharu sih bapak yang menjaga di bagian inventaris. Baru saat ini saya melihat seorang karyawan di perusahaan ini mengembalikan
laptop inventaris. Memang kenapa? Yang dulu dia bilang kemarin-kemarin, jangankan laptop Pak, apalagi yang lebih mahal dari laptop, nggak ada yang kemarin. Ini terjadi. Wah Allah, ya Allah ya Karim, berarti ini seperti mereka seperti apa Pak? Ini laptop Pak, atau mobil dinas. Bagaimana kalau negara dijual? Wah, ini pas menjabat negara dijual. Wah, seperti apa hisabnya nanti? Dijual ke kafir lagi. Asing dan asing. Asing sekarang akhirnya merasa berkuasa kan? Mendirikan organisasi LSM apa? Sudah apa? Broadcastnya? Fotonya sudah dapat ya? Wah, makin jumawa mereka. Bahkan berani memarahi. Saya lihat fotonya dikirim teman, memarahi petugas bea cukai yang pakai seragam karena dia merasa sudah jadi polisi. Sudah merasa jadi polisi. Baru segitu. Kebayang tidak kalau mereka pakai seragam polisi? Habis kita Pak. Makanya inilah salah satu ciri akhir zaman. Ciri bahwa Indonesia oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipilih. Karena nanti apapun yang terjadi di negeri ini Bapak-bapak, sekali lagi ini adalah dialog dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita jadi kuat. Betul, ini akan terjadi karena kita sudah diprediksi oleh Rasulullah bahwa kebangkitan Islam ini akan lahir di sini. Para ulama Timur Tengah sudah mengatakan begitu. Termasuk ada seorang ustaz atau seorang syekh dari Palestina di Masjid Jogokarian juga mengatakan seperti itu, bahwa kebangkitan Islam, bendera-bendera hitam yang kemarin sempat diputar di aksi 212 ya, Araya, itu yang membawa panci Araya terbanyak itu nanti ketika membebaskan Palestina itu adalah dari Indonesia. Dan sudah diprediksi bahwa kebangkitan Islam ini, kata beliau, akan lahir dari negara yang berhidung pesek, berkulit coklat, bertubuh pendek, kulit coklatnya alhamdulillah kita mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kulit coklat ini adalah kulit yang dimiliki oleh Al-Mahdi. Kata Rasulullah SAW, Al-Mahdi itu serupa dengan wajahnya, kumut tampannya, wah sama mirip Pak. Sampai detail Rasulullah menggambarkan Al-Mahdi. Bedanya apa? Aku kulitnya putih bersih, kalau Al-Mahdi kulitnya coklat. Ini ada Allah alamnya. Apakah memang ini kasih pasukan terbesarnya dari sini? Tapi tidak. Di hadisnya sudah nyambung kalau dihubung-hubungkan. Ya, intinya siap-siap saja. Tetapi itu tadi sebelum kita bisa menaklukkan Palestina kan, akan ada peristiwa-peristiwa besar di sini yang membuat kita terdidik, tertarbiyah, terlatih untuk bertempur dan bertempur. Kenapa? Karena kata Rasulullah, ketika Al-Mahdi muncul, kalian akan berperang bersama Al-Mahdi seperti dulu aku berperang dengan tombak, panah dan pedang. Teknologi mati. Berkaitan dengan apa tadi? Jatuhnya asteroid ke bumi, gelombang elektromagnetik mati. Jadi nanti bapak-bapak kalau melihat tanda, kata Rasulullah, ada komet bintang per ekor dari langit muncul, tapi tidak terus meluncur ke bumi, tapi di angkasa dia menggulung seperti ular 3-6 hari. 3-6 hari. Itu kalau sudah terjadi seperti itu, siap-siap akan ada peristiwa besar. Nanti akan ada ledakan di angkasa dan semua orang akan mendengar. Nah, kalau terjadi seperti itu Pak, Bapak melihat tanda ada komet menggulung di atas seperti ular, wah berarti tanda-tanda nih. Cepat semua barang elektronik jual ke Cina. Gak akan berfungsi Pak. HP, TV, mobil semuanya tidak akan bisa berfungsi. Jual saja. Uangnya kumpulkan, belikan emas. Karena nanti ada masa di mana uang rupiah tidak akan akan kembali ke emas. Nah, ini berkaitan dengan tadi hisab kiamat. Ya, sedikit-sedikit saya ingatkan lagi dan saya bahas hadis-hadis yang belum dibahas. Nah, kemudian yang kedua, itu satu yang pertama Allah mengingatkan tentang hari hisab. Yang kedua Allah mengingatkan tentang dua penyakit yang membuat manusia sulit taat, sulit ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa penyakitnya? Kalimatnya hum fi ghaflatin mu'ridun. Ghaflah dan i'rad. Ini kata Allah, telah dekat kepada manusia hari perhitungan segala amal,
segala perbuatan mereka, sedang mereka berada dalam ghaflah, kelalaian. Dan i'rad, mu'ridun, mereka berpaling. Kita lihat ada satu hadis lagi dari Rasulullah SAW. Iqtarabatis sa'atu wa la yazdadun nas 'ala dunya illa hirfan wa la yazdaduna min Allah illa bu'adan. Rasulullah menyampaikan kepada kita tentang sesungguhnya kiamat semakin dekat. Iqtarabatis sa'atu wa la yazdadun nas 'ala dunya illa hirfan. Sesungguhnya kiamat semakin mendekat, namun manusia justru semakin bertambah gila dengan dunia. Kiamat semakin dekat, tapi manusia justru semakin bertambah gila dengan dunia. Bapak lihat sekarang, segala sesuatu yang membuat uang semakin cepat, semakin banyak bermunculan, betul. Berbagai sistem yang membuat jadi seolah-olah mesin uangnya. Kalau memang secara hukum halal silakan, tetapi yang khawatir itu di situ ada riba, ada apa? Gharar, semacam permainan uang begitu. Itu yang kita ngeri, Pak. Sampai-sampai umroh pun sekarang bisa mendatangkan mobil mewah ya. Dulu orang umroh betul-betul pure murni karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin sujud di Baitullah. Sekarang orang umroh tujuannya sudah lain. Umroh karena ingin mendapatkan mobil mewah, rumah mewah. Jangan seudon AC. Mereka kan ikut program seperti itu. Mereka juga kan ingin ibadah. Saya mengatakan seperti ini bukan seudon, karena saya pernah masuk ke dalam situ, ikut presentasinya, ingin tahu seperti apa. Saya ingin tahu seperti apa presentasinya. Ya, sama intinya kan seperti motor level seperti itu. Tetapi yang saya ngerikan apa? Begitu presentasi selesai, masuk waktu asar, dan saya ingat waktu itu presentasinya dimulainya sebelum zuhur. Maaf kalau saya salah. Pokoknya antara jam-jam setelah itulah. Masuk asar, presentasi belum selesai. Setelah lewat setengah jam dari asar, adzan asar, presentasi selesai. Dan orang masih kumpul di situ. Saya keluar sebentar. Kemana? Perlu sholat asar. Karena ingin tahu sampai di mana presentasinya dan apa yang disampaikan. Begitu saya balik ke tempat presentasi, orang ngumpul, orang-orang yang tadi ngumpul di situ sejak dari zuhur sampai adzan asar, sampai saya kembali dari musola masih ngumpul di situ. Saya penasaran, tongkrongin sampai menjelang maghrib masih ngumpul di situ, Pak. Allah ya karim. Ini tujuannya untuk mengumrohkan orang, menarik orang untuk banyak yang umroh, pergi haji dan lain-lain, atau mengejar reward. Begitu saya lihat, ya Allah, bener ya, wajah orang yang sholat itu sekalipun hitam, kulitnya kalau kita kan coklat sawo matang ya paling jelek sawo buruk lah. Tapi sejelek-jeleknya sawo buruk, kalau suka wudhu, Allah ya karim, ada aura, beda. Orang hitam suka sholat, suka wudhu, beda. Kuli, panggul, yang hidupnya di bawah terik matahari, cari nafkah di terik matahari, tapi suka wudhu, suka sholat, beda. Saya perhatikan, ya Allah, ini aura wudhunya juga nggak ada. Semangat itu, memprospek orang-orang yang baru bergabung. Saya perhatikan, sampai menjelang maghrib masih pada duduk di situ. Oh, berarti benar, ini yang termasuk orang-orang yang ghaflah, lalai. Jadi tujuannya sudah bukan umroh lagi, tujuannya bukan untuk haji lagi, tapi mencari dunia. Nah ini yang bahaya. Silakan bisnis, Allah tidak melarang kita bisnis apapun selama tidak keluar dari jalur syariat, tidak keluar dari koridor hukum. Tetapi yang dilarang itu adalah ketika kita ngejar dunia melupakan akhirat. Nah ini kita termasuk dalam kategori orang-orang yang tadi sampaikan Nabi, semakin gila dengan dunia. Karena kata Rasulullah, orang yang gila itu bukan orang yang kalian lihat ketawa sendiri, kemudian gak pakai baju, kadang-kadang nangis sendiri, ketawa sendiri. Itu bukan orang gila kata Rasulullah, tetapi itu adalah orang yang sakit syaraf. Sahabat bertanya, jadi kalau orang gila yang sebenarnya seperti apa ya Rasulullah? Orang yang gila sebenarnya kata Rasulullah adalah orang yang mengejar dunia melupakan akhirat. Ternyata orang gila.
Kalau ada pejabat di negeri ini siapapun dia dan pernah menjual negara ini kepada asing dan asing, tak akan gila. Pak Asep mesti ditewak. Asep dengan nyebutin nama, pokoknya siapapun gitu ya. Yang pernah menjabat di negeri ini, mau bupati mau apa, dan pernah menjual wilayah masing-masing, kekuasaan masing-masing kepada asing dan asing, tak etak orang-orang gila. Tapi mereka sholat, tetap aja gila. Kalau menjual aset negara. Tapi kan pernah ke haji Pak Ustadz, anggar lagi gila, nggak jadi jaminan. Bisa jadi kan sholatnya formalitas, hajinya formalitas. Maksudnya seperti yang dilakukan siapa Presiden Singapura, Lee Kuan Yew. Awalnya kan apa? Pakai kopea, pakai baju koko, ceramah, gitu kan, masuk masjid, sehingga orang-orang Singapura merasa terpesona dengan kelembutannya. Begitu mau meninggal ngaku bahwa sesungguhnya saya ini benci kepada Islam. Tuh. Setelah Singapura berubah menjadi negara kafir. Nah, ini sedang terjadi proses itu di Indonesia. Perlahan, sedikit demi sedikit. Tetapi jangan khawatir, Allah punya skenario di negeri ini. Ya, Allah punya skenario di negeri ini. Tinggal kita berjuang bagaimana jangan sampai apa yang terjadi di Singapura terjadi juga di negeri ini. Hanya yang jelas, kita sekarang ini tengah berhadapan dengan orang-orang gila. Nah, yang penyakit yang pertama tadi apa? Ghaflah. Ghaflah itu lalai. Jadi dia bukan berarti tidak sholat, bisa jadi dia sholat, bisa jadi dia ke haji. Bukan saja sedikit lagi. Jadi orang yang ghaflah ini, yang memiliki penyakit ghaflah ini, indikasinya adalah dia sibuk dengan urusan-urusan dunia, tetapi tidak pernah sibuk dengan urusan-urusan akhirat. Dia sibuk peras keringat banting tulang untuk mencari nafkah, untuk mencapai hidup yang layak. Tetapi dia melupakan majelis ta'lim. Dia melupakan baca Al-Quran. Dia melupakan segala hal berkaitan dengan akhirat. Ini orang yang ghaflah. Makanya wajar dikategorikan termasuk orang-orang gila Rasulullah. Nah, yang bahayanya lagi adalah orang-orang generasi ghaflah ini nanti akan melahirkan generasi yang dia senang dengan lagu-lagu Islami, kasidahan, sholawatan dan lain-lain. Tetapi hanya sebatas itu. Jadi agama itu hanya sebatas seremonial. Agama hanya sebatas hiburan. Ada yang jago nyanyi lagu Islam, ada yang jago nyanyi kasidahan, ada yang jago nyanyi sholawatan. Tetapi tidak ada langkah-langkah nyata untuk mempersiapkan diri menghadapi akhirat. Jadi lebih terfokus kepada keindahan-keindahan suara. Dan terbukti bahwa penyanyian ini memang akan menjauhkan manusia dari Al-Quran. Ya, makanya banyak para ulama yang di sini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan lagu itu semuanya haram. Ada yang mengatakan selama itu mengingatkan kepada Allah silakan boleh, hukumnya makruh. Ada yang mengatakan mubah. Dan yang jelas lagu-lagu yang mengandung dosa dan maksiat itu hukumnya haram. Karena dulu Bosnia dihancurkan, sebelum dihancurkan itu dihancurkan dulu dengan lagu. Dijauhkan pemuda-pemudinya dari Al-Quran. Jadi biar senang dulu nyanyian daripada pengajian. Gitu. Nah, ini penyakit ghaflah ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Penyakit i'rad. Ini penyakit hati apa ya? Penyakit i'rad. Apa itu i'rad? I'rad itu berpaling. Kalau ghaflah tadi lalai, kalau i'rad berpaling. Jadi maksudnya tidak peduli dan menyengaja melalaikan diri dari kewajiban-kewajiban agama itu i'rad. Bahkan ketika tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizat di depan mataku, kalau orang yang sudah punya penyakit i'rad ini susah. Dulu pernah saya sampaikan tentang bagaimana dua kafir Quraisy, orang kafir jahiliyah, menentang Nabi SAW. Ini ciri orang yang i'rad, ya, berpaling. Dan ini Allah abadikan peristiwanya dalam Quran surah Al-Qamar ayat 1 sampai 2. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Saat kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Saat kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Ayat ini turun kapan, Pak? Ketika Rasulullah berapa abad yang lalu? Kalau hitungan tahun dari sekarang 1400 lebih ya. Ayat ini turun, Allah mengatakan jika kiamat semakin dekat, kalimatnya kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Kalau saat
saat itu saja Allah mengatakan kiamat semakin dekat, berarti sekarang tinggal melangkah. Kalau ada yang lebih dekat itu dari kata semakin, silahkan pakai. Iya, pada masa Rasulullah hidup saja Allah mengatakan kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah, apalagi sekarang, kan gitu. Apalagi kalau dihubungkan dengan hadis Nabi yang mengatakan, walaupun hadis ini ada yang mendhaifkan, Pak, tetapi para ulama juga ada yang mengatakan hadis ini naik derajatnya ke hasan li ghairi, bahwa usia umat Islam itu tidak akan lebih dari 1.500 tahun. Tidak akan lebih dari 1.500 tahun. Sekarang 1.400 berapa? Sisanya jadi tinggal kurangi lagi pada itu kan orang menghitungnya hijriah ketika saat Rasul hijrah ke Madinah ya. Kurangi pada masa Rasul dakwah di Mekah. Kenapa? Karena Islam itu ada sejak Rasulullah dakwah di Mekah. Makanya itu tinggal berapa tahun lagi usia umat Islam. Makanya wajar kalau kiamatnya itu sudah semakin dekat, mepet banget. Ini ada yang mengatakan umur dunia ini masih miliaran tahun. Allah ya kali. Ini kalau orang terlalu pintar tuh begitu, Pak. Saking pintarnya, jadi dia, nah itu tadi akhirnya loh masuk ke dalam kategori orang yang ghaflah dan i'rab. Lalai sudah lalai berpaling, padahal hadis sudah jelas, ayat Al-Quran sudah jelas. Ya. Orang kafir jahiliyah saat itu menantang Nabi, ya Muhammad, kalau engkau benar Rasulullah, tunjukkan kepada kami apa, kata Rasulullah. Tuh bulan belah. Saat itu bulan sedang bulan. Rasulullah diam, dan Allah tahu kegelisahan Rasulnya, maka disuruhlah malaikat Jibril turun dengan kecepatan yang sangat luar biasa, jangan pakai otak, jangan pakai akal maksud saya. Ini berkaitan dengan ideological involvement. Jadi tidak semua hal-hal yang berkaitan dengan agama kan bisa dikaji dengan akal. Ada yang harus diyakini dengan hati. Ideological involvement kata jurnalis. Makanya kecepatan yang luar biasa yang tidak bisa dihitung oleh detik itu malaikat Jibril sudah ada di samping Rasulullah. Dan hanya Rasul yang tahu. Muhammad, angkat telunjukmu ke bulan. Rasul mengangkat telunjuk, tuh lihat kata Rasul. Begitu orang-orang melihat Rasul mengangkat telunjuk, bulan terbelah. Sesaat Pak, kemudian rapat lagi. NASA kan ributnya sekarang menemukan tanda bekas bulan terbelah. Orang Islam tahu sudah sejak dulu. Cuman banyak yang tidak tahu. Kenapa? Karena baca Qurannya cuma Arabnya saja, artinya tidak dibaca. Ya, jadi begitu NASA memberitakan seperti itu, oh ternyata begitu buka Al-Qamar, oh iya betul, baru katanya sekarang. Ya. Jadi ini penyakit i'rab. Apakah kemudian mereka bersyahadat setelah melihat mukjizat seperti itu? Enggak. Apa yang mereka katakan? Ya kata Al-Quran, yaqulu sihrun mustamir. Mereka berkata ini adalah sihir yang terus-menerus sambil pergi. Nabi di depan mata, mukjizat terlihat. Beriman? Tidak. Apalagi manusia zaman sekarang diingatkan tentang kiamat, diingatkan tentang hadis-hadis berkaitan dengan kiamat, tentang ad-dukhon, tentang masa kemudian akan ada perubahan wajah, masa kekeringan 3 tahun, masih juga belum percaya. Jadi kadang-kadang kita itu keimanan kita kalah oleh keimanan orang Yahudi terhadap hadis-hadis akhir zaman. Yahudi itu tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah, tetapi percaya dengan disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh apa? Kenapa orang Israel nanam pohon korkor? Karena mereka membaca hadis Rasulullah bahwa nanti akan ada pasukan membebaskan Palestina. Dan orang Yahudi itu akan bersembunyi di balik-balik tembok, batu, dinding, dan semua yang dipakai sembunyi berkata, Ya Abdullah, Yahudiun khalfi, di belakangku ada Yahudi, ta'ala faqtulhu, kemari bunuh dia. Kecuali kata Rasulullah pohon gorkot tidak akan bicara. Membaca hadis itu mereka tanam pohon gorkot di seluruh penjuru Palestina yang mereka kuasai. Percaya pada hadis Nabi, tetapi tidak mau mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang Yahudi. Orang Islam disampaikan masalah-masalah kiamat akhir zaman. Masa sih?
Masa sih jawabannya nanti? Allah ya karim, ini keimanan aku mah. Saya kadang-kadang sudah habis ini Pak, habis kata-kata menghadapi orang-orang seperti itu. Ya sudah, imani saja. Perkara nanti terjadi tepat dengan yang sesuai dengan prediksi para ahli maupun hadis Nabi SAW, ya kita terima itu takdir kita. Kalau mau diundur itu terserah Allah. Yang jadi masalah kalau dipercaya. Baik, Bapak. Ini ya. Jadi kemudian terakhir saya ingin sampaikan ancaman bagi orang-orang yang hatinya keras membantu, orang-orang yang ghaflah dan yang arad tadi. Ada satu ayat Al-Quran mengingatkan kepada kita, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Saya yakin banyak yang hafal sini. Lahum qulubun la yafqahuna biha, apalagi balhum a'yunul la yubsiruna biha, kemudian walahum a'danun la yusmi'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Kalimat ghaflahnya masuk lagi di situ. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam ini kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itulah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Coba, ini orang-orang yang ghaflah. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kalimat ghaflahnya masuk lagi di sini. Quran surah Al-A'raf ayat 179. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan. Tidak masuk dalam golongan orang-orang yang ghaflah dan i'rad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, kesabaran, ketabahan dengan apapun yang akan terjadi. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, umat yang beriman ini tidak akan masuk neraka abadi. Kenapa? Karena dosa-dosa mereka banyak digugurkan dengan musibah demi musibah, termasuk musibah di akhir zaman. Jadi apapun yang menimpa kita, Bapak-bapak, di negara kita, dan apapun yang menimpa kita melalui alam semesta ini adalah bagian dari pengguguran dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Kalaupun ada di antara kita masuk neraka, tidak abadi karena sudah habis dosa. Tapi kita berharap Allah memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab. Dan salah satu jalan untuk bisa masuk surga tanpa hisab adalah dengan jihad hisab. Siap aksi bela Islam berikutnya? Tawaf sudah. Dan kemarin apa? Yang pertama bukan tawaf ya, sa'i sudah. Kemarin wukuf sudah. Ini yang ketiga berikutnya. Allah alam untuk lempar duluan seperti apa? Yang pasti nanti kita lihat saja ya. Kalau ada panggilan jihad berikutnya untuk membela Islam, membela Al-Quran dan membela izzah, apa kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berangkat. Kenapa? Karena itulah jalan tercepat menuju surga. Gak perlu takut mati ya Pak ya. Jihad mati, tidak jihad pun mending mana? Jihad. Ya. Baik, kita tutup pertemuan ini dengan istighfar 3 kali. Astagfirullah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allah ya Rabbi Allah